Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Amma ba'd. Insyaallah kita lanjutkan kembali membaca serta menerjemahkan hadis-hadis di kitab Umdatul Ahkam karya Al-Hafidz Al-Maqdisi rahimahullah taala dengan penjelasan ringkas yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Dr. Mansur bin Muhammad As-Saqub hafizahullah taala. Kita masih di Kitab Thaharah di hadis ke-28. Itu di bab tentang mazi dan selainnya. Ya, hadis ke-28, hadis dari Abbad bin Tamim, ya, dari Abdullah bin Zaid bin Asim al-Mazini radhiyallahu taala anhu. Ya, dari Abdullah bin Zaid al-Mazini. Beliau menceritakan, qala syukiya ila Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rajulu yukhayyalu ilaihi annahu yajidu syai'a fi shalah. Ya, pada suatu hari dikeluhkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seorang laki-laki yang mengalami was-was, ya, mengalami keraguan, ya, bahwasanya dia mendapati hadas dalam salatnya, ya, ketika dia salat. Itu dia ragu-ragu. Ya, sepertinya saya kentut, ya, sepertinya tadi keluar angin, ya, tapi dia ragu, ya. Dan keraguan ini biasanya datang dari syaitan, ya. Jadi seorang ini sudah bersuci, kemudian sholat, ya, tapi di tengah-tengah sholat dia ragu, ada was-was bahwasanya dia telah berhadas di tengah sholat. Ya, kemudian apa arahan Nabi SAW setelah dikeluhkan demikian? Beliau mengatakan, qala sallallahu alaihi wasallam, la yansarifu hatta yasma'a sautan aw yajida riha. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, hendaknya dia tidak berpaling dari salatnya, ya, tetap melanjutkan salatnya, ya, hingga dia mendengar suara atau ya mencium bau. Ya. Artinya apa? Dari perkataan Nabi ini, kata para ulama, adalah ketika datang keraguan tersebut ketika salat, ya, maka tetap lanjutkan salatnya, ya, jangan dibatalkan, ya, sampai betul-betul yakin bahwa, ya, kita telah berhadas. Nah, di sini disebutkan oleh Nabi di antara cara atau metode, ya, atau jalur, ya, kita tahu atau kita yakin bahwa saya berhadas adalah diantaranya dengan betul-betul mendengar suara atau, ya, mencium bau, ya, atau cara-cara lainnya. Ya, jelas kita yakin bahwasanya kita telah berhadas. Ya, tapi kalau kita tidak yakin, ya, masih ragu, maka tetap, ya, kembali ke hukum asal bahwa kita masih suci dan, ya, lanjutkan sholat kita. Ya, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, ya, dan juga Al-Imam Muslim. Baik, kita baca penjelasan dari Syekh Mansur hafizahullah afadal hadis. Di antara faedah hadis ini adalah anna man syakka fil hadathi wa huwa ala taharatin fala yaltafit hatta ya'tiya yaqinun annahu ahdatha. Ya, idhil yaqinu la yazulu bisyakki bal biyaqinin mislihi. Nah, di sini bahwasanya barang siapa yang merasa ragu, ya, apakah dia berhadas atau tidak, keluar hadas atau tidak, ya. Sedangkan hukum asalnya dia bersuci atau dia suci, ya, dia telah bersuci sebelumnya.
maka hukum asalnya dia dalam keadaan suci, fala yaltafit hatta ya'tiya yaqinun annahu ahdasa. Maka janganlah dia pedulikan hal tersebut, ya jangan dia turuti hal tersebut, ya was-was dan keraguan tersebut sampai datang keyakinan bahwasanya dia telah berhadas. Kalau nggak yakin, ragu-ragu, maka tetap hukumnya bahwasanya dia masih suci, ya sampai betul-betul yakin. Idzil yaqinu la yazulu bisyak. Ini kaidah, ya. Kaidah fikihnya adalah al yaqin la yazulu bisyak, ya, sebab keyakinan itu tidak bisa hilang serta merta hanya karena keraguan. Bal biyaqinin mislihi. Namun keyakinan itu bisa hilang dengan sesuatu yang yakin juga, ya, dengan keyakinan semisalnya. Ya. Kalau keadaan awalnya dia suci, ya, dalam keadaan awalnya dia sudah berwudu suci, ya, maka keadaan awal ini tidak bisa hilang, ya, kecuali dengan keyakinan, ya, yang baru. Ya. Artinya dia dihukumi berhadas ketika dia sudah yakin kalau dia berhadas. Kalau dia ragu-ragu atau was-was di sini, maka tidak bisa menghilangkan keyakinan yang di awal tadi bahwa dia masih dalam keadaan suci. Kemudian qala An-Nawawi rahimahullah taala, berkata Al-Imam An-Nawawi, hadzal haditsu aslun min usulil Islam. Ya, hadis ini merupakan pondasi agama Islam. Ya, di antara hadis-hadis yang merupakan pondasi agama kita. Wa qa'idatun 'azimah min qawaidil fiqh. Dan dari hadis ini, ya, bisa diambil, bisa disarikan, ya, kaidah yang agung yang merupakan, ya, kaidah-kaidah penting dalam fikih. Ya. Wa hiya annal asya'a yuhkamu bi baqaiha ala usuliha hatta yutayaqqana khilafu dzalik. Ya. Apa kaidahnya? Yaitu al-asya', ya, segala sesuatu dihukumi, ya, sesuai dengan asalnya, ya, sampai ada keyakinan atau tentang keyakinan, ya, tentang sesuatu yang menyelisihinya. Wala yadurru syakku at-tari'u 'alaiha. Dan ya, keraguan, was-was itu tidak berpengaruh sama sekali terhadapnya. Ya. Tidak memiliki efek, tidak berpengaruh sama sekali, ya, terhadap keyakinan tadi. Ya. Wa hadza fihi ighlaqun li babil waswas. Nah, jadi dari hadis ini, ya, ini bisa menutup pintu was-was yang datang dari syaitan. Fa inna syaitana ya'ridu lil insani fi sholati min hadzal bab. Maka syaitan, ya, masuk menggoda manusia dari pintu ini, yaitu pintu keraguan-raguan, pintu was-was. Ya, yang awalnya dia masih suci, sudah berwudu, ya tiba-tiba timbul keraguan. Oh, seperti yang tadi saya kentut, oh seperti yang tadi saya, ya, berhadas dan seterusnya. Padahal itu ragu-ragu. Ya. Fayambaghi ikhlaquhu. Kalau sudah datang keraguan seperti itu, maka, ya, hendaknya ditutup pintunya. Ya. Kita katakan, enggak, saya masih suci. Ya. Yakin. Wa fi hadits Abi Sa'id anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dan dalam hadis Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza jaa'a ahadakumus syaitanu faqala innaka qad ahdatsta falyaqul fi nafsihi kadzabta." Ini tips dari Nabi SAW, jika syaitan datang kepadamu, ya, kemudian dia memberikan was-was, memberikan bisikan, innaka qad ahdatsta, sesungguhnya engkau telah berhadas. Ya, tadi kamu begini, begini, begini. Ya, salatmu batal. Nah, sudah muncul bisikan tersebut, ya, muncul was-was, falyaqul fi nafsihi, hendaknya dia berkata pada dirinya, ya, pada hatinya, kadzabta, engkau telah berdusta.
Jadi ini hadis ke-28 ya. Yang pada intinya ya dalam hadis ini yang pertama ya bisa disarikan kaidah yang penting dalam agama, kaidah yang agung yaitu bahwasanya asal segala sesuatu itu ya tetap ya seperti apa adanya sebelumnya ya. Sampai datang sesuatu yang diyakini yang menyelisihi ya keadaan awal tadi. Kemudian yang kedua, bahwasanya hanya sekedar ragu saja ya, ragu dalam hadas ya, apakah dia berhadas atau tidak, ragu-ragu, was-was, maka ini tidak membatalkan wudhu dan juga tidak membatalkan sholat. Kemudian yang ketiga, ya hadis ini mengajarkan tentang ya kita tidak boleh membatalkan sholat ya hanya karena sebab yang tidak jelas ya atau sebab yang tidak diyakini. Ya, contoh di sini was-was, maka ini tidak boleh kita membatalkan sholat, apalagi itu sholat wajib, ya hanya karena sebab yang tidak jelas atau tidak yakin kebenarannya. Ya. Kemudian yang keempat, ya, bahwasanya angin yang keluar dari dubur, ya maksudnya di sini kentut ya, baik dengan suara maupun tidak dengan suara, ya kalau diyakini itu keluar, ya baik dengan suara maupun tidak suara, maka ini membatalkan wudhu dan juga membatalkan sholat tentunya. Ya. Kemudian yang terakhir, yang dimaksud ya perkataan Nabi SAW di sini yang berbunyi ya sampai kamu atau sampai dia mendengar suara atau mencium bau, ini adalah maksudnya sampai dia yakin. Ya. Kalau seandainya dia nggak mendengar suara, dia nggak mencium bau, tapi dia yakin bahwa dia telah kentut ketika sholat, ya, atau dia telah berhadas ketika sholat tadi, dia yakin tanpa adanya ciri-ciri tadi, maka batal sholatnya, ya batal wudhunya, batal sholatnya. Ya intinya diyakin tadi. Ya intinya diyakin. Kalau sekedar ragu-ragu, sekali lagi maka ini tidak membatalkan sholat, ya tidak membatalkan wudhu dan tetap dia lanjutkan sholatnya tersebut. Wallahu taala alam bishawab. Demikian bisa kita baca dan pelajari hari ini. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.